Halo, selamat pagi anak-anakku semua. Anak-anakku kelas 7A, 7B, dan 7C. Apakah bisa mendengar suara Miss Diani? Halo anak-anak, silakan open kamera. Halo. Ya, terima kasih anak-anakku yang sudah open kamera, kemudian bereaction thumbs up ya. Baik, silakan open kamera. Kita akan memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Baik, Miss Yani informasikan untuk jadwal hari ini, minggu tematik di hari Senin tanggal 1 November 2021, ya, setelah istirahat yaitu pukul 9.30 ya, sampai pukul 10, selama 30 menit anak-anakku akan menerima penjelasan penggabungan kompetensi dasar pembelajaran minggu tematik. Ya, Miss Yani yang akan memandu hari ini ya selama 30 menit ke depan. Kemudian pukul 10 sampai dengan pukul 11, kurang lebih durasinya adalah 60 menit, anak-anakku akan menerima penjelasan lembar kerja yang nantinya akan dipandu oleh Miss Irma. Setelah itu Serona akan memimpin dalam doa penutup. Ya, jadi kegiatan kita hari ini sampai pukul 11. Ya, kemudian di hari Selasa besok tanggal 2 November 2021 ingat menggunakan seragam ende atau batik ya anak-anak ya. Kemudian mulai pukul 7.30 nanti besok ya, anak-anakku menggunakan link ID Zoom yang sekarang ini. Ya, yaitu link ID Zoom tematik khusus kelas 7. Jadi untuk besok pagi pukul 7.30 langsung join di link Zoom yang ini ya anak-anak ya. Oke ya. Baik, kita akan mulai untuk kegiatan kita di pagi hari ini mengenai penjelasan penggabungan kompetensi dasar pembelajaran minggu tematik kelas 7. Kita awali terlebih dahulu dengan doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan menerima penjelasan mengenai penggabungan kompetensi dasar untuk minggu tematik. Biar Tuhan yang memberikan hikmat bagi kami, memberikan pengertian bagi kami, sehingga kami boleh menerima pembelajaran ini dengan baik ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami juga minta penyertaan Tuhan supaya jaringan internet yang kami gunakan tidak mengalami kendala. Terpuji nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, anak-anak, Miss Yani minta waktu untuk share screen sebentar ya. Oke, sambil menunggu, Miss Yani ingatkan di room chat sudah dibagikan untuk link absen ya anak-anak. Silakan anak-anakku yang belum absen, silakan absen ya supaya tidak lupa. Baik, sudah terlihat di sini screen. Tolong beri reaction thumbs up. Apakah tadi sudah terlihat? Sudah ya? Thank you Ben. Ya, thank you anak-anakku semua. Baik, mengenai pembelajaran minggu tematik. Penggabungan kompetensi dasar. Nah, tadi sempat dijelaskan sedikit oleh Miss Alice mengenai pembelajaran tematik. Masih ingat anak-anakku apa itu pembelajaran tematik? Bisa berikan jawaban? Masih ingat yang disampaikan tadi oleh Miss Alice? Apa itu pembelajaran tematik? Bisa unmute untuk menjawab? Silakan anak-anak. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? Apa sih pembelajaran tematik itu? Ya, ada yang ingin mencoba? Silakan, jangan takut salah.
Masih ingat yang disampaikan sedikit mengenai, ya, sebentar. Ada yang mengetikkan jawaban di room chat. Meta menjawab pembelajaran terpadu menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran. Ya, terima kasih Meta. Betul sekali jawabannya Meta ya. Sebentar. Ada lagi nih yang mengetikkan jawaban di room chat. Quincy dari kelas 7B, tadi Meta dari kelas 7A. Ya, Quincy dari kelas 7B pembelajaran yang menggunakan tema. Oke. Baik. Terima kasih anak-anak, masih ingat ya yang disampaikan oleh Miss Elis tadi. Ya, mengenai pembelajaran minggu tematik. Di sini ulang kembali untuk mengingat ya. Pembelajaran tematik seperti tadi yang sudah dijawab oleh Meta, benar sekali ya. Pembelajaran tematik itu merupakan pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa-siswi. Ya, jadi kita berangkat melalui tema. Diawali dengan tema terlebih dahulu untuk melakukan satu pembelajaran tematik ini dengan tema. Nah, apa itu tema? Tema adalah pokok pikiran yang menjadi pokok pembicaraan dalam pembelajaran tematik ini. Ya, jadi yang akan dibicarakan berhubungan dengan pokok pikiran atau tema yang sudah disiapkan ya untuk nantinya anak-anakku mengembangkan ide-ide cemerlangmu ya dalam pembelajaran ini. Oke ya. Baik, demikian mengenai pembelajaran tematik dan tema. Nah, sekarang yang di kelas 7, yang di grade 7, 7A, 7B, 7C. Untuk pembelajaran tematik, penggabungan mata pelajarannya adalah penggabungan pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia. Ya, jadi ada dua pelajaran yang digabungkan untuk menghasilkan satu tema. Ya, di mana dalam pelajaran IPA yang digabungkan dengan pelajaran bahasa Indonesia ini dilihat dari materi pokoknya. Ya, untuk materi pokok pelajaran IPA ini mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian materi pokok dari pelajaran bahasa Indonesia adalah teks prosedur. Ya, dari penggabungan kedua mata pelajaran ini mengenai pencemaran lingkungan dari pelajaran IPA dan teks prosedur dari pelajaran bahasa Indonesia, maka ada tema di sini ya, tema yang nantinya akan kita kembangkan melalui pembelajaran tematik ini. Adapun temanya adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Nah, jadi dari tema ini anak-anakku bisa mengembangkan ide-ide kreatif. Seperti kita ketahui lingkungan kita ini sangat sudah tercemar ya. Ada berbagai macam permasalahan dalam lingkungan kita. Ya. Jadi dari tema inilah anak-anakku mulai mengembangkan ide-ide kreatifmu melakukan penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan. Apakah gagasanmu, apakah yang menjadi ide kreatifmu untuk nantinya bisa menyelesaikan masalah pencemaran lingkungan. Jadi kita memulainya dari tema, ya. Temanya ingat di sini adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya? Nah, kayak tentu saja anak-anakku akan memiliki ide yang berbeda. Antara yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Dilihat kreativitas ide-ide tersebut untuk menyelesaikan permasalahan terhadap pencemaran lingkungan. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, untuk melanjutkannya kita lihat terlebih dahulu kompetensi dasar dari masing-masing mata pelajaran. Mungkin anak-anakku bertanya, maksudnya apa sih kompetensi dasar itu, Miss? Nah, kompetensi dasar itu adalah konten yang terdiri atas sikap, kemudian pengetahuan, dan keterampilan
ya yang harus dikuasai oleh siswa. Yang anak-anakku harus kuasai. Jadi nanti pada kompetensi dasar ini mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang berhubungan dengan pembelajaran IPA dan juga pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, kompetensi dasar untuk pelajaran IPA dilihat dari K4-nya ya, yaitu dari aspek keterampilannya. Ini membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatan. Ini dari kompetensi dasar IPA. Nah, adanya kompetensi dasar IPA ini ya mengenai membuat tulisan tentang gagasan penyelesaian masalah pencemaran di lingkungannya berdasarkan hasil pengamatannya, kita ambil konsepnya. Dari kompetensi dasar ini apa konsepnya? Tentu saja gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Ini konsep yang harus anak-anakku kuasai. Ya. Jadi adanya suatu gagasan mengenai penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Kemudian, untuk kompetensi dasar bahasa Indonesia. Menyajikan, ini dilihat dari aspek keterampilan juga K4, menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur. Teks prosedur itu berupa apa? Yaitu cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tertulis. Nah, dari kompetensi dasar bahasa Indonesia ini kita ambil konsepnya. Apa konsepnya dari kompetensi dasar bahasa Indonesia ini? Kita tuliskan menyajikan dalam bentuk teks prosedur. Teks prosedur itu cara membuat itu tertulis ya dengan terstruktur ya, dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Nah, ini konsep yang harus anak-anakku kuasai untuk pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku harus bisa menyajikan dalam bentuk teks prosedur. Teks prosedur bagaimana cara membuat, ya, cara menuliskan ide-ide kreatif anak-anakku mengenai gagasan penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan. Ini anak-anakku tuliskan secara terstruktur dan memperhatikan unsur kebahasaan dan isi dalam bentuk teks prosedurnya. Ini yang harus anak-anakku kuasai ya, harus memahaminya ya. Nah, dari kedua konsep mata pelajaran itu, yaitu pelajaran IPA dan pelajaran bahasa Indonesia, kita gabungkan kedua konsepnya. Oke ya. Kita lihat, tuliskan kembali konsep IPA-nya apa, kemudian konsep bahasa Indonesianya apa. Kita mengambil konsepnya tentu saja dengan melihat kompetensi dasarnya. Ya. Kemudian diperoleh konsep dari IPA dan konsep dari bahasa Indonesia. Oke. Nah, konsep dari IPA, gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Konsep bahasa Indonesia menyajikan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Kita gabungkan kedua konsep ini sehingga terbentuklah pembelajaran tematik berdasarkan tema. Nah, penggabungan kedua konsep ini ya menyajikan gagasan
penyelesaian masalah pencemaran lingkungan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan, dan isi. Jadi ini hasil penggabungan konsep dari konsep pembelajaran IPA mengenai ide atau gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan, di mana dalam penulisan ide tersebut disajikan dalam bentuk teks prosedur. Ambil dari konsep bahasa Indonesia, di mana dalam pembuatan teks prosedur tersebut, anak-anakku harus memperhatikan struktur, unsur, kebahasaan, dan isinya. Ya, sehingga terbentuklah penggabungan konsep dari kedua pembelajaran tersebut. Di mana konsepnya adalah menyajikan gagasan penyelesaian masalah pencemaran lingkungan dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi. Ingat temanya apa? Masih ingat temanya apa, Nak, untuk pembelajaran tematik kita? Masih ingat temanya? Silahkan unmute untuk menjawab. Halo? Oke, Miss ini ulangi. Tema kita adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Masih ingat apa apa tema dari pembelajaran tematik kita di kelas 7? Bisa sebutkan? Halo? Ayo anak-anak, apa tema kita? Bisa unmute untuk menjawab, silahkan. Oh, sebentar, Meta mengetikkan jawabannya di room chat. Ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Oke, ya, benar sekali. Ya, baik. Ingat dengan temanya ya, anak-anak ya. Nah, setelah anak-anakku mengetahui tema dan setelah anak-anakku mengetahui penggabungan dari konsep bahasa Indonesia dan juga dari pelajaran IPA, anak-anakku akan melakukan langkah-langkah dalam learning cycle. Ya, ada langkah-langkahnya dalam anak-anakku menyelesaikan kegiatan minggu tematik ini. Learning cycle diantaranya adalah ada kegiatan exploring, kemudian ada kegiatan planning, ada kegiatan doing, ada kegiatan communicating, dan reflecting. Ini yang nantinya anak-anakku akan lalui selama minggu tematik ini sampai dengan hari Jumat, dan juga dipandu dengan dituntun dengan menggunakan lembar kerja. Ya, untuk penjelasan lembar kerja nanti akan dijelaskan oleh Miss Irma, ya. Dan anakku akan melakukan tahapan demi tahapan, ada 5 tahapan dalam pengisian lembar kerja tersebut. Nah, ini kegiatannya melalui exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Nah, kita mau lihat terlebih dahulu apa sih yang akan kita lakukan pada kegiatan exploring tersebut. Pada kegiatan exploring, karena tema kita adalah ide kreatif, ya, penyelesaian permasalahan pencemaran lingkungan, tentu saja yang di exploring adalah diawali dari mengamati fenomena mengenai berbagai macam permasalahan pencemaran di lingkungan. Fenomena yang ada mengenai berbagai macam permasalahan lingkungan di sekitar kita. Ya, entah itu pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran tanah, ya. Adanya berbagai macam permasalahan lingkungan.
Kemudian anak-anakku mulai mengeksploring faktor penyebab pencemaran lingkungan. Apa sih penyebabnya sehingga lingkungan menjadi tercemar? Apa sih penyebabnya air menjadi tercemar, tanah menjadi tercemar, kemudian udara menjadi tercemar? Ya, kemudian anak-anakku mulai mengeksploring dampak pencemaran lingkungan. Ya, kemudian berbagai macam usaha yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran air? Apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran tanah? Mulai ada ide-ide kreatif, mulai bereksplor ya anak-anak. Nah, kemudian yang dieksplor lagi cara mendaur ulang. Ini contoh saja. Mungkin cara mendaur ulang sampah anorganik menjadi barang yang lebih bermanfaat. Anak-anakku juga bisa mengeksplor cara mengolah sampah organik. Bagaimana cara pengolahannya supaya bumi kita tidak ditumpuki dengan berbagai macam sampah. Nah, itu dari pelajaran IPA kalian bisa eksplor. Nah, dari bahasa Indonesia apa yang perlu dieksplor? Ya, struktur unsur kebahasaan dalam teks prosedur itu yang perlu dilakukan exploring-nya. Ya, bagaimana sih struktur kebahasaan dalam menuliskan teks prosedur? Nah, tentu saja kalau anak-anakku melihat jadwal di sini ada guru tamu yang didatangkan ya, anak-anakku juga bisa eksplor, nanti bisa mengadakan tanya jawab, ada pertanyaan yang anak-anakku ingin tanyakan, itu juga bisa membuat pemikiran kita menjadi terbuka. Ada banyak ide nanti yang kita bisa ambil ya, yang bisa kita kembangkan ya, di mana nanti ada guru tamu yang akan menjelaskan, salah satunya di sini di hari Kamis ya. Ini ada materi mengenai ekoenzim ya. Kemudian ada di hari Rabu ada tentang teknik lingkungan yang disampaikan oleh guru tamu. Nah, di situ anak-anak bisa exploring, memahami apa yang akan disampaikan nanti, apa itu ekoenzim, bagaimana mengatasi lingkungan yang sudah tercemar ada dalam teknik lingkungan. Ini dalam kegiatan exploring. Oke, sebentar, tunggu sebentar ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Kemudian dilihat dari siklus belajarnya nantinya, learning cycle. Selanjutnya setelah melakukan exploring, anak-anakku mulai melakukan suatu perencanaan. Ini adalah kegiatan planning. Apa yang akan kita rencanakan? Dalam planning ini anak-anakku mempersiapkan produk yang akan dibuat berdasarkan target-target. Nanti ada ide kreatif dari anak-anakku yang nantinya dihasilkan suatu gagasan untuk penyelesaian masalah lingkungan. Ya, nanti guru tamu salah satunya adalah di sini menyampaikan produk mengenai ekoenzim. Nah, nanti anak-anakku bisa bertanya lebih dalam lagi, menggali informasi lebih dalam lagi mengenai salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Kemudian di dalam perencanaan nanti anak-anakku berinovasi, menyampaikan keunikan dari produk yang anak-anakku akan selesaikan. Setelah itu ada perencanaan untuk menyusun anggaran biaya yang diperlukan. Kemudian ada perencanaan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian menyusun langkah kerja yang akan dilakukan. Ini dalam kegiatan planning. Ya. Kemudian ada kegiatan doing, tentu saja melakukan, mengerjakan produk sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat pada saat planning. Ya. Baik. Setelah melakukan doing, ada kegiatan communicating. Dalam kegiatan communicating ini anak-anakku mempresentasikan produk apa yang sudah direncanakan dan mempresentasikan apa sih keunggulannya, apa sih manfaat produk yang telah anak-anakku buat. Ini dipresentasikan melalui Zoom kelas ya. Dan tentu saja didengar oleh guru dan juga teman-teman.
Pada saat presentasi tentu saja ada masukan ya dari para guru demi kualitas produk yang dibuat. Jadi ada masukan, mungkin ada kekurangannya yang perlu diperbaiki. Ya. Ide kreatifmu mulai dikembangkan. Setelah kegiatan communicating ada reflecting. Dalam kegiatan reflecting ini ya perilaku belajar yang menjadi kekuatan siswa seperti pantang menyerah ini yang menjadi bahan refleksi. Pantang menyerah, kreatif, bertanggung jawab dengan ide-ide yang sudah anak-anakku dapatkan ya melalui pembelajaran ini. Kemudian untuk merefleksi kembali hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan untuk produk-produk yang akan datang. Kemudian komitmen pribadi untuk melakukan yang terbaik. Ini yang perlu direfleksi dalam kegiatan reflecting. Nah, siklus belajar yang nantinya akan anak-anakku lalui adalah exploring, planning, doing, communicating, dan reflecting. Baik, demikian yang dapat Miss ini sampaikan mengenai penjelasan penggabungan kompetensi dasar dalam pembelajaran minggu tematik beserta siklus belajar yang nantinya akan anak-anakku lalui dalam kegiatan pembelajaran tematik ini. Nah, anak-anakku, apakah ada pertanyaan? Apakah penjelasan Miss ini bisa dipahami? Direction thumbs up. Untuk awal ini ya. Oke, mungkin anak-anakku masih belum terbayang, masih sedikit gitu ya. Sambil jalan nanti anak-anak ya, sambil kita lalui beberapa tahapannya apa saja. Nanti anak-anakku sambil mengisi lembar kerja, nanti anak-anakku bisa sambil bertanya. Oke, baik, terima kasih untuk reaction thumbs up-nya ya. Untuk penjelasan penggabungan kompetensi dasar minggu tematik sudah di sini selesaikan. Ingat tema kita apa? Untuk minggu tematik ini, pembelajaran tematik ini, tema kita adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Oke, baik, untuk selanjutnya ya penjelasan lembar kerja yang akan disampaikan oleh Miss Irma. Oke ya, untuk Miss Irma kami persilahkan. Anak-anak, bisa tolong aktifkan kameranya yang tidak ada kendala, mengaktifkan kamera. Miss Irma mau lihat dulu wajah-wajahnya. Oke, yang bergabung 38. Ingat absen ya anak-anak ya. Jangan lupa absen. Link absennya sudah ada di kolom chat. Ya. Nah, langsung saja menyambung dari apa yang Miss Jenny sampaikan barusan, ya. Miss Irma langsung saja lanjutkan untuk penjelasan lembar kerja minggu tematiknya. Miss Irma mau pastikan dulu apakah semua sudah dengar suara Miss Irma dengan jelas? Apakah sudah jelas? Ya, sudah jelas? Oke, kalau begitu kita langsung saja mulai. Miss Irma harap semua memperhatikan dengan baik, ya, agar nantinya tidak ada yang bingung dalam mengerjakan lembar kerjanya. Oke, semua memperhatikan dengan baik agar yang lainnya atau agar nantinya tidak bingung saat mengerjakan lembar kerjanya. Semua sudah mendapat lembar kerja minggu tematik? Kelas 7A, 7B, sudah semua mendapat lembar kerja minggu tematik. 7C sudah Miss Irma share ya, sudah Miss Irma bagikan. Oke, nah semua memperhatikan lembar kerja minggu tematiknya atau Miss Irma mau share screen saja ya, biar kita bisa perhatikan bersama. Sebentar, Miss Irma persiapkan dulu untuk lembar kerja minggu tematik. Oke, sudah terlihat anak-anak? Sudah? Sudah, Miss. Sudah. Oke, Miss Irma langsung saja mulai ya.
Jadi ini merupakan format lembar kerja minggu tematik yang nantinya kalian akan kerjakan. Galak kita kan. Lalu yang lainnya bisa No. tolong di-mute dulu, What do you Junior. mean? What do you mean? I slept at the time. Junior bisa tolong di-mute dulu biar yang lainnya bisa dengar dengan jelas suara Miss Irma. Junior. I'm sleeping. Miss Irma lanjutkan ya anak-anak. Ini formatnya, nama silahkan diisi nama kalian, ya nama masing-masing. Kemudian diisi kelasnya, apakah kelas 7A, 7B, atau 7C. Ya. Kemudian untuk mata pelajaran IPA adalah mengenai pencemaran lingkungan. Kemudian untuk pelajaran bahasa Indonesia itu mengenai teks prosedur. Lalu tema di kelas 7 seperti yang tadi Miss Diani sudah sampaikan, tema kita adalah ide kreatif penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut ke tahap 1. Tahap 1 adalah identifikasi masalah. Nah, di tahap 1 ini, siswa atau kalian akan mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tema kita. Ya. Penyelesaian masalah pencemaran lingkungan. Mungkin kalian bisa berpikir dulu pencemaran lingkungan. Kira-kira apa saja ya masalah yang ada di sekitar kita? Ya. Silahkan kalian mengidentifikasi masalah atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita atau di lingkungan sekitar kita. Tentunya harus berkaitan dengan tema kita. Ya. Mengenai pencemaran lingkungan. Nah, kejadian yang diidentifikasi atau masalah yang diidentifikasi, silahkan kalian mengidentifikasi masalahnya sebanyak mungkin. Contohnya begini, Miss Irma, menurut saya mengenai pencemaran lingkungan yang ada di sekitar saya itu polusi udara. Kemudian ada juga pencemaran laut, ya, pencemaran air, dan sebagainya. Itu maksudnya ya anak-anak ya. Silahkan ditulis di sini, kejadian atau masalah apa saja yang kalian temui di lingkungan sekitar kalian mengenai pencemaran lingkungan. Itu tahap pertama. Bisa dipahami anak-anak? Halo, bisa dipahami? Silakan di-unmute kalau bisa. 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 Bisa, Miss. Ya, tahap 1 ada yang mau ditanyakan dulu mengenai identifikasi masalah anak-anak? Ada yang mau bertanya dulu? Jadi, Miss Irma tekankan kembali, di tahap 1 atau identifikasi masalah, ini kalian mengidentifikasi masalah-masalah atau kejadian-kejadian apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita mengenai pencemaran lingkungan. Ya. Contohnya begini, Miss Irma di sekitar rumah saya banyak sekali limbah pabrik itu dibuang tidak pada tempatnya. Contohnya begitu. Kemudian Miss Irma di dekat rumah saya ada tumpukan sampah-sampah yang lama sekali tidak diangkut, Miss. Ya. Miss Irma, sungai di dekat rumah saya itu tercemar, Miss. Karena banyak sampah-sampah dibuang ke sana dan lain sebagainya. Itu gambaran mengenai
masalah-masalah atau kejadian yang mungkin ada di sekitar kalian. Begitu ya anak-anak, bisa dipahami? Miss Irma mau tanya dulu, yang paham silahkan berikan reaction. Biar Miss Irma tahu. Ternyata Meta, Gus Rama, Michelle, Ben, Hana, Gideon, dan yang lainnya paham. Nima juga dan Jennifer semua paham. Oke, yang belum memberikan reaction, kira-kira masih bingung nggak? Kalau masih bingung, nggak apa-apa ditanyakan saja, biar nanti selanjutnya tidak tambah bingung gitu. Ya, bisa dilanjutkan anak-anak? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa dilanjutkan? Bisa? Oke, Miss Irma lanjutkan ya. Erika, jika bertanya langsung saja di unmute biar teman-teman yang lain juga bisa menyimak. Pencemaran masalahnya memberikan contoh, maksudnya pencemaran lingkungan ini maksudnya ya Erika. Pencemaran lingkungannya itu ya memberikan contoh kejadian apa yang ada di sekitarnya Erika mengenai pencemaran lingkungan. Gitu Erika, bisa dipahami Erika? Oke. Nah, Miss, ya Excel. harus ada yang di sekitar kita ya, Miss? Iya, Di atau sekitar lingkungan. yang Excel tahu kira-kira mengenai pencemaran lingkungan, kejadian apa saja yang terjadi mengenai pencemaran lingkungan. Oke. Lebih baiknya yang ada di sekitarnya Excel. Gitu. Sudah Excel? Yang lain ada lagi kira-kira yang mau bertanya sebelum Miss Irma lanjut ke tahap yang kedua? Tidak? Oke, Miss Irma lanjut ya ke tahap Miss, ya. jadi intinya kita kayak, jadi kita tuh disuruh nyari apa tuh kayak cara supaya masalah pencemaran lingkungan di sekitar kita bisa terselesaikan gitu. Nanti di tahap berikutnya itu Diva. Kalau yang tahap 1 ini hanya mengidentifikasi masalah saja dulu. Ya, Diva? Berarti masalah pencemaran lingkungan di sekitar kita? Iya, betul. Oke. Ya, oke. Nah, Miss Irma langsung lanjut ya ke tahap yang kedua. Oke. Nah, semua memperhatikan di tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah pengalaman belajar. Tahap yang kedua mengenai pengalaman belajar ini, yang pertama adalah di sekolah, dan yang kedua adalah di luar sekolah. Miss Irma mau jelaskan dulu yang di sekolah. Maksud di tahap kedua ini adalah kalian menuliskan atau menyampaikan hal-hal apa saja yang kalian pelajari atau peroleh di sekolah yang kira-kira mendukung untuk memberikan solusi dari masalah yang kalian temukan. Jadi di sekolah ini apa aja kira-kira yang kalian peroleh di sekolah yang kira-kira bisa mendukung untuk memberikan solusi dari masalah yang kalian sudah identifikasi di tahap pertama. Ya. Lalu yang untuk di luar sekolah, apa saja kira-kira yang kalian peroleh dari luar sekolah untuk kalian bisa memberikan solusi dari masalah yang kalian temui di tahap pertama. Jadi di tahap kedua ini tentunya berkaitan dengan tahap pertama. Ya. Misalnya di sekolah, di pelajaran Bahasa Indonesia saya mempelajari teks prosedur yang mana itu memberikan gambaran bagaimana cara-cara menyelesaikan masalah atau cara-cara mengatasi masalah yang saya temui, yaitu apa yang berkaitan dengan yang pertama. Ya. Kemudian di luar sekolah, apa yang kalian peroleh dari luar sekolah yang kira-kira
oh ini bisa jadi solusi nih untuk dari masalah yang pertama, di tahap pertama. Gitu. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang masih bingung kira-kira mengenai tahap kedua? Miss, tahap Ya. kedua yang di sekolah itu maksudnya apa ya, Miss? Maksudnya begini, Meta. Misalnya ini kan tema kita mengenai pencemaran lingkungan. Contohnya kalau di sekolah, apa yang Meta peroleh? Jadi apa yang pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan di sekolah yang kira-kira bisa memberikan solusi untuk masalah yang kalian temui, yang sudah kalian identifikasi di tahap pertama. Bisa dipahami, Meta? Atau masih bingung? Masih, Miss. Masih bingung. Contohnya begini ya. Misalnya di tahap pertama, di identifikasi masalah, itu ada masalah mengenai pencemaran air karena limbah pabrik, contohnya begitu. Lalu di tahap kedua, pengalaman belajar saya di sekolah, di mata pelajaran IPA, saya mendapatkan cara untuk menghasilkan air agar air atau memfilter air agar bersih, itu misalnya. Lalu di luar sekolah saya pernah baca buku mengenai apa atau pernah menonton TV yang memberikan informasi mengenai cara menjernihkan air, contohnya begitu. Bisa dipahami, Meta? Yang lainnya gimana? Ngerti maksudnya? Bisa, Miss. Bisa ya? Jadi itu tahap kedua, anak-anak. Pengalaman belajar yang bagaimana atau apa yang kalian peroleh di sekolah atau di luar sekolah yang kira-kira bisa memberikan solusi atas permasalahan yang kalian temui, yang kalian identifikasi di tahap pertama. Bisa dipahami? Miss Irma lanjutkan ke tahap yang ketiga. Ya. Di tahap ketiga, adalah penentuan solusi. Nah, yang pertama di sini ada permasalahan yang diangkat. Jadi, di tahap pertama kalian menjabarkan permasalahan apa saja yang kalian temui di lingkungan sekitar. Contohnya pencemaran udara mungkin atau polusi udara, pencemaran air, pencemaran dan sebagainya. Kan ada banyak, ya. Lalu di tahap yang ketiga ini silahkan kalian tentukan permasalahannya satu saja. Dari permasalahan yang banyak yang kalian sudah jabarkan di tahap pertama, di tahap ketiga ini silahkan ambil satu saja dari permasalahan yang ada. Sudah? Tadi di tahap 1 itu saya nyampein ada 5 masalah atau kejadian yang di sekitar saya nih mengenai pencemaran lingkungan. Di tahap 3 ini saya mau pilih satu deh. Apa ya kira-kira dari kelima kejadian itu? Nah, silahkan ditentukan satu saja. Sudah dipahami anak-anak? Bisa dilanjutkan? Bisa dilanjutkan? Bisa diulangi, Miss? Nah, tahap ketiga ini penentuan solusi. Yang pertama, permasalahan yang diangkat. Dari masalah di tahap pertama ini anak-anak, nah di sini kan kalian menjabarkan, kejadian yang ada di sekitar saya tentang pencemaran lingkungan itu apa saja ya? Limbah pabrik yang tidak dibuang pada tempatnya, polusi udara. Jadi banyak masalah atau banyak kejadian yang kalian jabarkan di tahap pertama. Nah, di tahap ketiga silahkan dipilih satu saja dari masalah yang kalian sampaikan di tahap pertama. Ini permasalahan yang diangkat apa? Tentang pencemaran apa gitu misalnya. Silahkan dijabarkan di sini, disampaikan.
ditentukan satu masalah saja. Bisa dipahami? Miss Irma lanjutkan ke yang B. Dari satu masalah yang kalian pilih dari tahap pertama, di sini kan ada satu masalah yang dipilih. Di B ini silahkan disampaikan kira-kira solusinya apa nih dari masalah yang ditentukan satu tadi. Solusi yang memungkinkan untuk penyelesaian masalah tersebut itu apa ya? Ya. Nah, solusi yang kalian tentukan di sini, yang kalian sampaikan di sini, ini adalah solusi yang memungkinkan dari masalah atau solusi yang kira-kira sudah ditemukan dari masalah yang terjadi di sini. Ya, bisa ulangi tahap ketiga, memilih satu masalah dari tahap pertama yang sudah disampaikan banyak masalah itu, lalu di tahap ketiga ini dipilih satu, kemudian di B ditulis solusi apa kira-kira yang memungkinkan untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya begini. Miss Irma, saya ambil satu masalah dari tahap pertama. Masalahnya adalah pencemaran air, misalnya. Lalu solusi yang memungkinkan menurut saya itu begini, Miss. Membuat alat untuk menjernihkan air, gitu misalnya. Ya. Jadi ini pastinya berkaitan dengan solusi ini pastinya berkaitan dengan masalah yang kalian tentukan. Bisa dipahami anak-anak? Halo, bisa dipahami? Bisa, Miss. Nah, ya, kemudian kita lanjutkan ke yang C. Di sini ada solusi yang digunakan. Kalau di sini kan baru memungkinkan saja solusinya. Kemudian yang di bagian C ini kalian menentukan solusi yang akan digunakan itu apa untuk memecahkan masalah ini. Ya. Di sini ditentukan solusi yang saya di sini sih solusinya yang memungkinkan itu kayaknya sih gini ya. Begini, begini, begini. Lalu di bagian C, saya harus tentukan nih, ini dia solusinya untuk memecahkan masalah di poin A. Ya. Nah, solusi yang sudah ditentukan untuk dipergunakan menyelesaikan masalah di poin A itu diwujudkan dalam bentuk produk. Ya, bisa produk, bisa ide dari kalian, bisa juga jasa, bisa juga sebuah karya. Ya. Saya menentukan solusinya harus begini nih agar di poin A selesai masalahnya. Diwujudkan lewat membuat sebuah produk. Atau saya jadi punya ide nih. Gimana kalau begini? Nah, lewat produk, bisa juga lewat ide, bisa juga lewat jasa atau sebuah karya. Ya, jadi kalian di sini disampaikan dulu solusi yang akan dipergunakan adalah begini. Kemudian diwujudkan solusi tersebut diwujudkan dalam bentuk membuat produk apa atau membuat sebuah karya yaitu apa ditentukan. Atau solusi yang akan dipergunakan saya wujudkan dengan memberikan ide yaitu disampaikan. Jadi ini tahap ketiga. Bisa dipahami anak-anak? Ada yang masih bingung? Solusi yang digunakan itu maksudnya gimana ya, Miss? Ya, kalau solusi yang digunakan itu solusi yang sudah pasti dipergunakan untuk menyelesaikan masalah di poin A. Atau solusi yang sudah ditentukan. Kalau yang B kan, kira-kira solusinya kayaknya begini deh. Nah,
Kalau yang di C itu solusinya sudah pasti dipergunakan. Saya tentukan solusi yang dipergunakan untuk memecahkan masalah di poin A adalah apa. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak, berarti Miss Irma lanjutkan ke tahap yang keempat ya. Miss Irma share screen kembali. Silahkan semua memperhatikan di tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat ini merupakan pengembangan dari solusi yang sebelumnya sudah kalian tentukan. Kalau tadi misalnya di bagian C, solusi yang saya pergunakan untuk mengatasi permasalahan di poin A adalah misalnya membuat saringan air gitu misalnya. Lalu di tahap keempat ini kalian menjabarkan solusi yang kalian sudah berikan di poin C. Yang A ini berupa produk. Misalnya seperti tadi saringan air, produk saringan air yang akan saya buat adalah seperti ini, sampaikan. Silahkan di bagian A, di poin A ini kalian sampaikan produknya, produk apa, lalu gambaran produknya kira-kira seperti apa, ya. Silahkan disampaikan dengan baik. Oke. Lalu Miss Irma lanjutkan ke poin B, analisis produk. Ini analisisnya secara internal. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Jadi misalnya begini, kalian sampaikan di sini kekuatan dari produk yang kalian buat. Ya, contohnya begini, saya ingin membuat saringan air. Saringan air ini bahan-bahannya sangatlah mudah ditemukan. Itu berupa kekuatan. Modal yang diperlukan untuk membuat saringan air ini juga terjangkau. Contohnya seperti itu. Jadi kekuatan dari produk tersebut yang kalian akan buat. Bisa dipahami anak-anak yang strength mengenai kekuatan produk? Miss, Ya. kalau misalnya solusi kita nggak memerlukan produk, gimana, Miss? Gimana? Kalau misalnya solusi kita itu nggak perlu produk, gimana, Miss? Oke. Tidak menggunakan produk atau jadi berupa jasa mungkin atau ide atau karya, silahkan disampaikan. Kekuatan dari karya yang kalian buat itu apa? Disampaikan kelebihannya begitu. Ya. Sudah? Mungkin karya yang kalian buat itu jarang ditemui atau belum pernah ada, ya. Itu berupa kekuatan, kelebihan yang dimiliki oleh produk atau karya atau ide atau jasa yang kalian akan wujudkan. Sudah? Di sini disampaikan kekuatan dari produk kalian apa, kelebihannya disampaikan di sini, ya. Lalu di weakness adalah kelemahan dari produk tersebut. Mungkin contohnya seperti produk ini hanya bertahan sampai 2 tahun saja gitu misalnya. Atau harganya atau modal yang diperlukan sangat banyak. Ya. Jadi sampaikan kelemahan dari produk yang kalian buat. Di sini disampaikan apa kira-kira? Tadi kekuatan atau kelebihan dari produknya. Kalau di kelemahan ini kekurangan dari produk yang kalian buat. Misalnya modal yang diperlukan sangat banyak gitu misalnya. Itu kelemahannya. Sudah? Lalu Miss Irma lanjutkan ke eksternal atau opportunities atau peluang. Nah, di bagian ini silakan kalian sampaikan peluang dari pengadaan produk. Contohnya begini.
produk ini jarang ditemui atau belum pernah ada di sekitar, atau produk ini sangat berpeluang untuk memudahkan masyarakat menyaring air, contohnya begitu. Ya. Sudah. Kemudian kita lanjutkan ke threats atau ancaman. Nah, di sini silahkan kalian sampaikan ancaman apa kira-kira yang ada saat pembuatan produk. Contohnya, saat pembuatan produk ini atau saat menghasilkan produk ini ternyata banyak saingan di pasaran, banyak yang sudah menjual produk ini atau yang mirip-mirip dengan produk ini, itu berupa ancaman. Ya, atau peraturan pemerintah yang membatasi penggunaan produk yang saya buat, itu berupa ancaman. Jadi ancaman di sini yang dimaksudkan adalah, silakan kalian menyampaikan apa kira-kira yang mengancam atau yang berupa ancaman saat kalian menghasilkan produk yang kalian buat atau karya yang kalian buat. Ya. Lalu Misirma lanjut ke promosi produk. Nah, di promosi produk ini kalian mempromosikan, ya, atau menonjolkan kekuatan dari produk yang kalian buat atau peluang produk. Contohnya begini, di promosi produk, produk ini sangat berguna untuk menyaring air misalnya. Produk ini sangat jarang ditemui di masyarakat. Produk ini memudahkan masyarakat untuk menyaring air. Dan kelebihan-kelebihan produk di sini disampaikan ya anak-anak ya. Di promosi produk. Lalu di promosi produk ini adalah kalian menyampaikan bagaimana kira-kira teknis kalian dalam mempromosikan produk yang kalian buat. Entah itu lewat sosial media atau membuat poster, ya disampaikan di sini. Produk yang saya buat nantinya akan saya promosikan lewat sosial media, Instagram mungkin atau Facebook atau dan lain sebagainya. Ya. Bisa juga lewat poster. Nantinya saat mempromosikan produk ini saya membuat poster yang menggambarkan tentang produk saya dan kelebihan dari produk yang saya buat. Contohnya seperti itu. Itu di bagian promosi. Nah, itu mengenai tahap keempat anak-anak. Ada yang mau bertanya dulu sebelum Miss Irma lanjutkan ke tahap kelima? Ada yang masih bingung kira-kira? Yang peluang itu kita isi apa? Oke. Bagian peluang. Ya. Yang ini ya, eksternal. Nah, di bagian internal analisis produk ada kekuatan dan kelemahan. Kalau yang eksternal ini ada peluang dan ancaman. Kalau yang peluang ini kalian sampaikan peluang dari pengadaan produk. Misalnya produk yang saya buat itu sangat berpeluang atau sangat memungkinkan untuk banyak diminati masyarakat. Karena belakangan ini masyarakat memerlukan alat untuk menyaring air. Contohnya seperti itu, Excel. Itu mengenai peluang. Bisa dipahami Excel? Bisa, Miss. Bisa. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu di tahap keempat, anak-anak? Miss. Ya, sebentar. Siapa dulu? Meta dulu atau Brina? Silahkan. Ya, Meta dulu boleh, silahkan. Kalau misalnya kita pakai jasa itu pas di mempromosikan itu kita bilang apa, Miss? Atau nggak usah isi aja? Bisa kalau jasa, bisa juga lewat poster, Meta. Ya, misalnya begini, jasa untuk
yang berkaitan dengan mata pelajaran kita sesuai dengan tema. Misalnya jasa yang Meta pilih itu bisa dipromosikan lewat poster juga, Meta. Jadi tidak hanya produk saja, disampaikan saja di situ jasanya apa. Jadi bisa lewat poster, bisa juga lewat sosial media, begitu, Meta. Jadi disampaikan gambaran jasa yang Meta mau wujudkan seperti apa, ya. Oke, Meta. Oke, Brina, gimana Brina? Jadi kalau di kolom promosi itu dituliskan promosinya apa dan akan dipromosikan di mana ya, Miss? Iya, betul. Jadi nanti Brina membuat, saya akan mempromosikan produk yang saya buat ini lewat sosial media, yaitu Instagram, Facebook, apalagi Miss Irma kurang tahu sosial media lain-lainnya begitu ya. Selain itu, saya juga akan mempromosikan produk saya lewat iklan atau poster yang nantinya saya akan taruh posternya di mana. Disampaikan cara dalam mempromosikan produk yang kalian buat itu di bagian promosi. Begitu Brina? Bisa dipahami Brina? Iya, Miss. Oke, ada lagi kira-kira yang mau bertanya di tahap keempat, anak-anak, sebelum Miss Irma lanjut ke tahap kelima? Ada kira-kira yang masih bingung? Ditanyakan saja, nggak apa-apa, daripada nanti tambah bingung lagi. Tidak, semua sudah paham berarti ya. Kalau begitu Miss Irma lanjut ke tahap yang kelima. Nah, semua memperhatikan di tahap kelima. Oke. Nah, tahap kelima adalah refleksi kegiatan. Jadi, kalian merefleksi kegiatan yang kalian sudah lakukan. Misalnya pembuatan produk, kalian melakukan refleksi. Yang pertama, di sini ada pengalaman belajar. Kalian sampaikan, dari saya melakukan kegiatan, contohnya seperti tadi, planning, exploring, atau dalam membuat produk gitu ya, atau dalam menentukan produk yang saya akan buat nantinya, saya jadi mempelajari apa. Disampaikan pengalaman belajar kalian ketika kalian mengidentifikasi masalah yang ada, menentukan solusinya, ya. Itu disampaikan pengalaman belajar yang kalian peroleh. Oke. Sudah? Atau kalian sampaikan juga refleksi pengalaman belajar apa yang kalian dapat dari mengikuti pembelajaran minggu tematik ini. Ya. Disampaikan pengalaman belajar apa yang kalian peroleh dari mengikuti kegiatan minggu tematik ini. Lalu di poin B adalah pengembangan karakter. Nah, di pengembangan karakter ini silakan kalian sampaikan pengembangan karakter apa yang kalian peroleh selama mengikuti pembelajaran tematik. Contohnya, karakter yang atau pengembangan karakter selama mengikuti kegiatan minggu tematik adalah misalnya mandiri, bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Itu ditulis di pengembangan karakter. Jadi begitu anak-anak di tahap yang kelima atau refleksi kegiatan. Bisa dipahami? Ada kira-kira yang mau bertanya atau masih bingung? Miss, contoh yang pengalaman belajar itu kayak gimana ya? Yang pengalaman belajar di situ Excel menyampaikan atau melakukan refleksi selama kegiatan atau selama pembelajaran tematik ini apa yang Excel peroleh. Saya jadi mengetahui kejadian-kejadian di sekitar saya yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan ternyata ada apa saja. Solusi dari kejadian tersebut saya jadi tahu ternyata solusinya ada banyak. Ya.
Atau selama saya mengikuti kegiatan pembelajaran tematik ini, saya memperoleh atau saya jadi belajar mengenai apa, sebutkan. Ya. Jadi itu Excel, bisa dipahami Excel? Bisa, Miss. Bisa. Yang lainnya gimana anak-anak? Ada kira-kira yang mau bertanya lagi? Miss, saya lupa nanya yang tadi bagian tahap produk, Miss. Produknya itu harus buatan sendiri. Iya, betul, Excel. Di tahap yang keempat ya. Iya, produknya atau jasa atau karyanya itu buatan sendiri pastinya. Ya, buatan sendiri atau misalnya Excel punya ide. Miss Irma, saya punya ide nih. Ya, saya punya ide, tapi saya kalau saya mewujudkan produk itu saya nggak bisa sendiri banget, Miss. Saya pasti butuh bantuan sedikit-sedikit dari siapa. Jadi tidak hanya produk saja, seperti yang Miss Irma sudah sampaikan tadi ya. Jadi solusi dari masalah yang kalian temui itu bisa diwujudkan lewat tidak hanya produk saja ya, selain produk bisa juga karya, bisa juga ide. Ya, Miss Irma, saya jadi punya ide nih untuk bagaimana solusi dari masalah yang saya tentukan, yang sudah saya pilih. Gitu. Ya, bisa juga lewat ide. Begitu Excel dan yang lainnya. Kira-kira ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Yang sudah paham, Miss Irma minta tolong berikan reaction biar Miss Irma pastikan lagi berapa orang kira-kira ini yang sudah paham ya. Oke, ada Meta, Brina, Michelle, Gusrama, Wilbert, Nima, Jennifer, Excel, Cisya, Stefan, Ben, Temira, Hana, Brilia. Oke. Oke, sudah paham semuanya? Miss Irma tanya sekali lagi, ada yang bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, Miss Irma rasa atau Miss Irma anggap sudah mengerti semuanya ya mengenai pengisian lembar kerja minggu tematik ini. Ya, Miss Irma harap semua bisa mengerjakan atau mengisi lembar kerja minggu tematik ini dengan baik. Ya, itu saja dari Miss Irma. Kalau tidak ada yang bertanya, Miss Irma akhiri. Miss Irma persilahkan kepada Mr. Ronald untuk bisa menutup pertemuan minggu tematik kita hari ini. Miss, Ya, Diva. maksudnya tutup pertemuan tuh tutup Zoom atau masih ada lanjutan, Miss? Jadi, Miss Irma akan tutup pertemuan kita di minggu tematik hari ini. Miss Irma ajak kalian kita semua untuk berdoa menutup pertemuan hari ini. Mari anak-anak kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang sangat baik, yang kami sapa, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur hari ini kami bisa membuka kegiatan minggu tematik kami dan kami bisa mempelajari dalam pengisian lembar kerja nantinya. Tolong berkati kami agar kami bisa mengikuti kegiatan minggu tematik ini dengan baik sampai kami nantinya bisa mengakhiri kegiatan minggu tematik ini dengan baik pula. Tolong berkati kami, berikan kami selalu kesehatan, semangat, sukacita dalam kami mengikuti khususnya kegiatan minggu tematik ini. Untuk selanjutnya kami menyerahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong biarlah kami dan keluarga kami semua ada dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin.
Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pertemuan atau pembelajaran di minggu tematik hari ini. Sampai bertemu esok hari, tetap menggunakan link Zoom yang ini ya anak-anak ya besok. Sampai bertemu besok, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah anak-anak.